Penaklukan Roma, Italia dan seluruh Eropa. Penaklukan kota Konstantinopel oleh pasukan Al-Mahdi akan disusul dengan penaklukan kota Roma di Italia. Jatuhnya Konstantinopel ke tangan Al-Mahdi membuka lebar-lebar penaklukan Eropa Timur dan Rusia bagi kaum muslimin. Begitu juga, penaklukan Roma akan menandai keruntuhan kekuatan Katolik dan Kristen di Eropa Barat. Satu persatu wilayah Eropa akan dikuasai oleh pasukan Al-Mahdi. Perlawanan mereka tidak akan banyak artinya di hadapan kekuatan Al-Mahdi yang gagah berani. Dalam riwayat Abdullah bin Amru disebutkan bahwa Rasulullah pernah ditanya, "Kota manakah yang lebih dahulu ditaklukkan, Konstantinopel atau Roma?" Maka beliau menjawab, "Kota Heraklius yang akan ditaklukkan terlebih dahulu," maksudnya kota Konstantinopel akan ditaklukkan terlebih dahulu, baru setelah itu kota Roma ditaklukkan. Adapun seluruh Eropa pada akhirnya akan berhasil ditaklukkan oleh pasukan Islam. Imam Al-Mahdi akan memerintah negeri-negeri Islam di Asia, Eropa dan seluruh dunia berdasarkan syariat Islam. Keadilan dan kemakmuran akan dirasakan oleh semua penduduk negeri-negeri Islam. Hal itu sebagaimana dijelaskan dalam hadits yang syahih dari Sauban Maula Rasulullah bahwasanya Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah melipat untukku bumi, maka aku bisa melihat ujung timur bumi dan ujung baratnya. Dan sesungguhnya kekuasaan umatku akan mencapai apa yang dilipat untukku. Aku juga dikaruniai dua perbendaharaan, kekayaan, merah, Romawi, dan putih, Persia." Penaklukan Roma, Italia dan seluruh Eropa. Penaklukan kota Konstantinopel oleh pasukan Al-Mahdi akan disusul dengan penaklukan kota Roma di Italia. Jatuhnya Konstantinopel ke tangan Al-Mahdi membuka lebar-lebar penaklukan Eropa Timur dan Rusia bagi kaum muslimin. Begitu juga, penaklukan Roma akan menandai keruntuhan kekuatan Katolik dan Kristen di Eropa Barat. Satu persatu wilayah Eropa akan dikuasai oleh pasukan Al-Mahdi. Perlawanan mereka tidak akan banyak artinya di hadapan kekuatan Al-Mahdi yang gagah berani. Dalam riwayat Abdullah bin Amru disebutkan bahwa Rasulullah pernah ditanya, "Kota manakah yang lebih dahulu ditaklukkan, Konstantinopel atau Roma?" Maka beliau menjawab, "Kota Heraklius yang akan ditaklukkan terlebih dahulu," maksudnya kota Konstantinopel akan ditaklukkan terlebih dahulu, baru setelah itu kota Roma ditaklukkan. Adapun seluruh Eropa pada akhirnya akan berhasil ditaklukkan oleh pasukan Islam. Imam Al-Mahdi akan memerintah negeri-negeri Islam di Asia, Eropa dan seluruh dunia berdasarkan syariat Islam. Keadilan dan kemakmuran akan dirasakan oleh semua penduduk negeri-negeri Islam. Hal itu sebagaimana dijelaskan dalam hadits yang syahih dari Sauban Maula Rasulullah bahwasanya Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah melipat untukku bumi, maka aku bisa melihat ujung timur bumi dan ujung baratnya. Dan sesungguhnya kekuasaan umatku akan mencapai apa yang dilipat untukku. Aku juga dikaruniai dua perbendaharaan, kekayaan, merah, Romawi, dan putih, Persia." Dari Tamim Ad-Dari, ia berkata, "Saya mendengar Rasulullah bersabda, urusan Islam ini benar-benar akan mencapai apa yang dicapai oleh malam dan siang, yakni seluruh dunia, dan Allah tidak akan menyisakan sebuah rumah pun di muka bumi ini, baik rumah di kota maupun rumah di desa, penduduk nomaden, kecuali Allah akan memasukkannya ke dalam agama ini, dengan kemuliaan orang yang mulia atau kehinaan orang yang hina. Kemuliaan yang dengannya Allah memuliakan Islam, dan kehinaan yang dengannya Allah menghinakan kekafiran. Siapakah sesungguhnya Bani Ishaq? Siapakah yang dimaksud dengan Bani Ishaq? Pasukan Al-Mahdi yang menaklukkan kota Konstantinopel dengan 3 kali teriakan tahlil dan takbir pada hadits di atas?" Para ulama dan penulis tentang fitnah akhir zaman berbeda pendapat tentang siapakah sesungguhnya yang dimaksud dengan Bani Ishaq. Sebagian ulama dan penulis berpendapat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan Bani Ishaq, namun sebenarnya yang beliau maksudkan adalah Bani Ismail. Pendapat ini didasarkan kepada konteks hadits yang mengisyaratkan bahwa penaklukan-penaklukan akan dilakukan oleh bangsa Arab, dan mereka adalah anak keturunan Nabi Ismail, Nabi Ismail. Pendapat ini disebutkan oleh Qadhi Iyad bin Musa al-Yahsibi dan dikutip oleh Imam An-Nawawi dalam syarhnya atas Syahih Muslim. Sebagaimana dijelaskan dalam hadits, penaklukan Konstantinopel didahului oleh peperangan besar antara kaum muslimin dengan pasukan Romawi Raya di bumi Syam. Kaum muslimin pada saat itu sebagian besar berasal dari bangsa Arab dan mantan-mantan budaknya yang telah dimerdekakan.
Sebagian ulama dan penulis berpendapat bahwa Bani Ishaq adalah bangsa Romawi yang telah masuk Islam di akhir zaman. Pendapat ini dikuatkan oleh teks hadits tentang sebab peperangan melawan pasukan Romawi Raya di Syam, dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah bersabda, tidak akan terjadi kiamat sehingga bangsa Romawi sampai di Amak atau Dabik. Kedatangan mereka akan dihadapi oleh sebuah pasukan yang keluar dari dalam kota yang merupakan penduduk bumi yang terbaik pada masa itu. Apabila mereka telah berhadap-hadapan untuk berperang, bangsa Romawi akan menggertak, biarkan kami membuat perhitungan dengan orang-orang kami yang kalian tawan, maksud mereka adalah bangsa Romawi yang telah masuk Islam. Mendengar gertakan itu, kaum muslimin menjawab, demi Allah, kami tidak akan membiarkan kalian mengusik saudara-saudara kami. Maka terjadilah pertempuran antara kedua pasukan. Hadits ini menjelaskan bahwa di antara bangsa Romawi ada yang ditawan oleh kaum muslimin. Peperangan biasanya memang menyebabkan jatuhnya sebagian orang sebagai tawanan. Bisa jadi bangsa Romawi yang ditawan oleh kaum muslimin berjumlah besar. Mereka tinggal di tengah kaum muslimin. Karena diperlakukan dengan baik dan menyaksikan sendiri keluhuran akhlak kaum muslimin, mereka pun tertarik kepada Islam. Akhirnya mereka masuk Islam secara sukarela, dan keislaman mereka pun bagus. Hal seperti ini bukanlah hal yang aneh. Pada masa-masa kejayaan Islam dahulu, hal yang lebih hebat dari ini pun telah terjadi. Daulah Mamalik Sarakishah dan Mamalik Burjiah adalah dua kerajaan Islam terkenal di Mesir pada masa kekhilafahan Abbasiyah. Mereka adalah mantan tawanan perang dari negeri-negeri Romawi, Turki, dan Asia Tengah. Sebagai tawanan, mereka adalah bangsa budak. Mereka dikenalkan kepada Islam dan diajari teknik-teknik militer. Ketika keislaman mereka bagus dan kemampuan militer mereka teruji, mereka pun dimerdekakan. Banyak di antara mereka yang diangkat menjadi komandan-komandan perang. Kehebatan mereka dalam membela Islam tidak kalah dengan kehebatan bangsa Arab, Persia atau Khurasan. Mereka pernah menorehkan prestasi gemilang yang ditulis dengan tinta emas sejarah. Di antaranya, mereka berhasil mengalahkan dan mengusir tentara salib Eropa dari bumi Mesir, Afrika Utara, dan Syam. Prestasi lainnya adalah mereka mengalahkan pasukan Mongol dalam peperangan-peperangan dahsyat di Syam, pasca runtuhnya Khilafah Abbasiyah di Baghdad. Prestasi-prestasi besar mereka ini diakui oleh para sejarawan sebagai keberhasilan menyelamatkan peradaban Islam dan dunia dari kehancuran. Jika dahulu kala tawanan-tawanan perang dari Romawi yang masuk Islam telah menorehkan banyak prestasi gemilang, tidak mustahil hal serupa terjadi di akhir zaman. Boleh jadi, pada penaklukan Al-Mahdi, tawanan-tawanan Romawi yang telah masuk Islam ini ikut ambil bagian. Mereka terlibat langsung secara aktif dalam mendukung pergerakan Al-Mahdi. Sebagian ulama dan penulis mengatakan bahwa Bani Ishaq adalah orang-orang Kurdi dari negeri Syam. Mereka ini adalah anak keturunan Ishaq bin Ibrahim, alaihimassalam. Mereka sajalah yang akan menaklukkan Konstantinopel, tanpa disertai oleh bangsa Arab Muslim dan bangsa-bangsa Muslim lainnya. Pendapat ini dikutip oleh Imam Mula, Ali Al-Qari. Sebagian ulama dan penulis mengatakan bahwa Bani Ishaq adalah penduduk Kurdi di Syam yang merupakan anak keturunan Nabi Ishaq. Hanya saja mereka menaklukkan Konstantinopel bersama Bani Ismail, yaitu bangsa Arab Muslim. Penyebutan mereka dengan nama, Bani Ishaq, adalah untuk menunjukkan bahwa pasukan Al-Mahdi yang menaklukkan Konstantinopel terdiri dari sejumlah besar Bani Ishaq dan sejumlah kecil Bani Ismail. Artinya, pasukan Muslim dari Bani Ishaq lebih besar dan lebih dominan dari pasukan Muslim dari Bani Ismail. Namun bukan berarti dalam pasukan Al-Mahdi yang menaklukkan Konstantinopel tidak terdapat prajurit-prajurit dari Bani Ismail. Pendapat ini juga dikutip oleh Imam Mula Ali Al-Qari. Sebagian ulama dan penulis mengatakan bahwa yang dimaksud dengan Bani Ishaq adalah keturunan Is bin Ishaq bin Ibrahim. Pendapat ini dipilih oleh Imam Ibnu Katsir. Bahwa Bani Ishaq adalah anak keturunan Is bin Ishaq bin Ibrahim dari perkawinannya dengan Nasmat binti Ismail bin Ibrahim, diuraikan oleh para pakar sejarah sebagai berikut, Nabi Ibrahim mempunyai 2 orang anak laki-laki dari kedua istrinya. Dari pernikahannya dengan Hajar, Nabi Ibrahim dikaruniai seorang putra yang diberi nama Ismail. Kelak ketika dewasa Ismail menjadi seorang rasul dan menetap di kota Mekah. Adapun dari istri pertamanya yang bernama Sarah, Nabi Ibrahim dikaruniai seorang putra yang diberi nama Ishak. Kelak ketika dewasa, Ishak juga diangkat menjadi seorang rasul. Tak lama setelah melahirkan Ismail,
Hajar dibawa oleh Nabi Ibrahim ke lembah Bakah, sebuah lembah di tengah padang pasir yang tandus dan berjarak ribuan kilometer dari Palestina. Di lembah itu tidak ada tumbuhan, tidak ada manusia, dan tidak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali. Beliau membawa istri dan bayi yang masih menyusu, lari dari paganisme yang menyebar di dunia, demi memenuhi kerinduannya untuk mendirikan sebuah tempat yang menjadi pusat peribadatan kepada Allah, mercusuar hidayah, tempat berkumpul bagi manusia, serta menjadi titik tolak untuk mendakwahkan tauhid, keyakinan yang lurus dan agama yang murni. Di tengah padang Sahara yang panas menyengat itu, Hajar hanya mempunyai bekal sekantung kurma dan sekantung air minum. Tiada sebatang tumbuhan pun untuk berteduh, tiada sumber air untuk minum, dan tiada seorang manusia pun untuk menjadi kawan. Tatkala suaminya, Nabi Ibrahim telah kembali ke Palestina, sementara bekal air minum dan kurma telah habis, Ismail menangis kehausan dan kepanasan. Tubuhnya kejang-kejang, tarikan nafasnya tersengal-sengal seakan tengah mengalami sekarat. Melihat kondisi bayinya yang mengenaskan, Hajar pun berlarian ke sana kemari untuk mencari air. Tatkala dilihatnya sekumpulan burung terbang ke arah Bukit Syafa dan Marwah, kata hatinya mendorongnya berlarian ke Bukit Syafa dan Marwah. 7 kali ia terengah-engah berlarian di antara Syafa dan Marwah, namun usahanya belum juga membuahkan hasil yang diharapkan. Harapannya untuk mendapatkan air telah putus, jeritan tangis bayinya semakin menjadi, dan ia pun terpekur merenungi kemalangan nasibnya. Dalam kondisi yang genting inilah Allah menurunkan rahmat-Nya. Dengan izin Allah, malaikat Jibril menghentakkan kakinya di tanah, maka terpancarlah mata air yang di kemudian hari terkenal dengan nama sumur Zam-Zam. Pada saat yang bersamaan, di lembah Bakah bagian bawah tengah melintas kabilah Jurhum. Mereka adalah rombongan pengembara dari suku bangsa Arab Aribah, Arab kuno yang mendiami daerah Yaman. Dengan seizin Hajar, mereka mendiami lembah itu dan mengambil air dari sumur Zam-Zam. Lembah itu kemudian menjadi perkampungan yang semakin hari semakin besar, dan kelak dikenal dengan nama Mekah. Kabilah Jurhum, Amalikah, dan suku-suku Arab Aribah di Yaman pun berduyun-duyun mendiami Mekah. Dari kabilah Jurhum, Ismail belajar dan berbicara dengan bahasa Arab. Ketika usianya telah menginjak dewasa, Ismail menikah dengan salah seorang wanita dari kabilah Jurhum atau Amalikah. Nabi Ibrahim yang mendapati menantunya tersebut sebagai seorang menantu yang pedas lisannya, buruk akhlaknya, dan tidak berterima kasih kepada suaminya, menasihatkan kepada Ismail untuk menceraikan istrinya. Tak lama setelah perceraian itu, Ismail kemudian menikah dengan wanita dari kabilah Jurhum lainnya. Menurut para pakar sejarah, dari pernikahan yang kedua ini Nabi Ismail dikarunia 12 orang anak. Mereka adalah Nabit, Kaidzar, Asbil, Misha, Misma, Dusha, Arar, Yathur, Nabasi, Taima, Nasmat, dan Kaidzma. Mereka ini adalah Bani Ismail yang menjadi nenek moyang bangsa Arab Mustaribah, yaitu bangsa Arab yang menurunkan Nabi terakhir, Muhammad. Adapun istri pertama Nabi Ibrahim yang bernama Sarah melahirkan seorang putra yang diberi nama Ishak, dan ketika dewasa diangkat oleh Allah menjadi nabi. Nabi Ishak menetap di Palestina, dan dari pernikahannya dengan Rafka bin Bituabil ia dikaruniai 2 orang putra, yaitu Is bin Ishak. Sebelum meninggal, Nabi Ismail berwasiat kepada adik tirinya, Nabi Ishak, untuk menikahkan putrinya yang bernama Nasmat, Basmat, dengan Esau bin Ishak. Nabi Ishak memenuhi wasiat kakak tirinya. Dari pernikahan Nasmat dengan ini lahirlah anak keturunan yang kelak disebut Bani Ishak. Jumlah mereka semakin hari semakin bertambah, sehingga mengalahkan populasi bangsa Kan'an di Syam. Yakub. Menurut sebagian riwayat, bin Ishak lebih disayangi oleh bapaknya karena ia adalah anak tertua. Namun Yakub lebih disayangi oleh ibunya karena ia adalah anak yang paling muda. Karena sebuah perselisihan di antara dan Yakub, Nabi Ishak memerintahkan Yakub untuk hijrah ke negeri Padan Aram, sebuah negeri di perbatasan Palestina. Di negeri pamannya ini, Yakub menikah dengan kedua anak gadis pamannya, Laya dan Rahil. Menikahi 2 saudari kandung menurut syariat agama pada masa itu diperbolehkan. Dari pernikahannya dengan Laya lahirlah 6 orang anak, yaitu Rubin, Syamu'en, Lewi, Yahudza, Isahar, dan Zebulon. Dari pernikahannya dengan Rahil lahirlah 2 orang putra, yaitu Yusuf, putra yang paling dicintai oleh Yakub dan kelak diangkat menjadi nabi, dan Bunyamin. Setelah itu Yakub menikahi 2 budak wanita Laya dan Rahil.
Dari pernikahan itu lahirlah 4 orang anak. Mereka adalah Dan, Naftali, Gad, dan Asyir. Seluruhnya berjumlah 12 orang anak. Masing-masing anak mempunyai keturunan dan membentuk sebuah suku bangsa yang besar. Seluruhnya menjadi 12 suku bangsa. Karena Nabi Yakub juga terkenal dengan nama julukan Israel, ke-12 suku bangsa ini akhirnya terkenal dengan nama julukan Bani Israel. Ke-12 putra Nabi Yakub ini adalah nenek moyang Bani Israel. Al-Quran menyebut mereka dengan istilah asbat,